Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Kepala Bidang TI Statistik dan Persandian Bapak Rahayu Slamet STMA. Yang kami hormati Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PUPR Bapak Yusuf Syarifuddin STMSC. Yang kami hormati Subkoordinator Bidang Statistik Ibu Liliana Yuni Kristiani Eskom, tim teknis geospasial di pemerintahan Kabupaten Purworejo, dan juga hadirin sekalian. Kami ucapkan selamat datang tentunya di pelatihan dasar bimbingan teknis simpul jaringan Kabupaten Purworejo hari kedua di Pendopo Geraha Siola Convention Hall, Kamis 31 Maret 2022. Dan sebelumnya perkenankan saya Maria Desta untuk dapat membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, lalu ada paparan dari PUPR sebagai pembina data, dilanjutkan dengan praktikum pembuatan peta geoportal sesi 1, coffee break, praktikum pembuatan peta geoportal sesi 2, dilanjutkan dengan isoma, lalu ada praktikum pembuatan peta geoportal sesi 3, dan yang terakhir penutup. Dan memasuki acara yang pertama, yaitu paparan dari Dinas PUPR sebagai pembina data oleh Bapak Yusuf Syarifuddin ST MSc, disilakan. Yang terhormat dari Bapak Ibu hadirin sekalian dari Kominfo, dari Opeda, dari OPD terkait yang hadir pada pagi hari ini. Perkenankan kami dari Dinas PUPR menyampaikan sedikit paparan. Sebetulnya harusnya mungkin paparan ini kemarin begitu, cuma karena kemarin kami ada agenda di luar kota sehingga mungkin sampaikannya baru hari ini. Jadi Bapak Ibu, kemarin sudah disampaikan beberapa hal sebetulnya dari teman-teman baik di kami di PUPR maupun teman-teman kami yang di Dinas Kominfo tentang simpul jaringan dan data spasial. Jadi Kabupaten Purworejo itu sekarang kita sedang memulai membangun data spasial. Dalam hal ini ya data spasial ini dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo. Kami di dalam simpul jaringan data spasial ini posisinya adalah sebagai pembina gitu ya. Kita kayak pembina jadi ya mungkin sama-sama belajar lah gitu, intinya seperti itu. Mungkin kami ya selama ini yang lebih banyak atau lebih dulu mengambil peran di data spasial, mungkin dari OPD yang lain yang mungkin baru mengawali atau mungkin sudah pernah dulu sekarang mau mengembangkan lah. Nanti monggo, nanti kita intinya jalan bareng aja gitu, bareng-bareng membangun data spasial. Jadi kalau di dalam simpul jaringan geospasial ini kami Dinas PUPR itu tadi saya sampaikan sebagai pembina. Ada selain pembina ada produsen data dan ada wali data. Wali datanya di Kominfo ya. Kemudian produsen data di semua OPD. Semua OPD itu adalah produsen data. Saya ingin berikan ilustrasi begini. Jadi kita itu sekarang eranya adalah era digital Bapak Ibu. Era digital itu kita lihat gampangnya, panjenengan pernah buka Google Map ya Bu ya, Pak Bu, pernah buka Google Map nggak? Pernah buka Google Map. Google Map itu isinya adalah data spasial. Kita ini yang pemerintah selama ini, kita itu kalah dengan yang di luar pemerintah, yang swasta dan di luar pemerintah. Coba yang kita kalau mau cari Google Map, cari restoran terdekat di Purworejo akan muncul semua kan? Data akan muncul semua. Itu adalah yang dibangun oleh Google. Tapi coba kita misalkan dari Dinas Pendidikan misalkan gitu, nyari jumlah atau distribusi spasial SMP di Purworejo, petanya ada nggak?
Petanya ada nggak? Bisa jadi kita nggak punya petanya, tapi yang di Google ada petanya. Ya nggak? Ini PR kita sebetulnya sekarang. PR kita mengejar ketertinggalan kita, gitu. Pemerintah itu sekarang rasanya itu kita tertinggal banyak, gitu, dengan yang di luar pemerintah. Google itu semua masyarakat ya, semua masyarakat sekarang bisa urun informasi, begitu kan? Urun informasi, misalkan saya habis pergi ke satu tempat wisata. Tempat wisata itu belum masuk di Google, saya masukkan di Google. Misalkan saya punya usaha saya biar bisa lebih dikenal oleh masyarakat, saya masukkan itu di Google. Ya, Google Map kan gitu. Itu adalah ilustrasi bagaimana kita ini ternyata data-data spasial kita itu belum bagus gitu. Banyak dari kita ini sekarang masih berkutat di dalam data tabular, data statistik. Ya enggak? Misalkan Unsewu. Ya, tadi misalkan kembali tadi ke dinas pendidikan misalkan SMP. Mungkin ini gambarannya di semua OPD mungkin sudah hampir sama, saudara. SMP. Hanya adanya kan alamat atau nama dia lokasinya di desa apa, kecamatan apa. Kan gitu kan? Koordinatnya ada enggak? Belum ada. Ini PR kita sebetulnya sekarang. Nah sekarang misalkan begini, kita mau ketika tadi sudah ada lokasi SMP di satu titik begitu. Kemudian kita mau lakukan analisis. Ini jangkauan dari lokasi ini ke misalkan kalau SMP misalkan berapa radiusnya katakanlah 5 kilo. 5 kilo itu sampai sejauh mana? Bisa nggak kita lakukan analisis? Ini contoh yang tadi dinas pendidikan. Kominfo sekarang, nah, ini yang punya acara. Kominfo punya data namanya menara telekomunikasi. Nah, menara telekomunikasi. Mestinya itu juga terpetakan semuanya. Ketika menara telekomunikasi berdiri, dia ada radius jangkauan pelayanan. Satu menara itu nggak mungkin dia sampai 10 kilo, 5 kilo, 8 kilo itu nggak mungkin. Paling hanya 3 kilo kalau sekarang yang 4G ya. 4G itu kayaknya malah nggak nyampe 3 kilo, paling hanya 2 kilo radiusnya. Ketika itu ada satu menara, dia dianalisis secara spasial tadi 4G hanya 2 kilo, berarti katakanlah yang tidak terjangkau oleh 4G di Kabupaten Purworejo itu bisa dipetakan nggak kira-kira? Bisa kan? Maka yang seperti ini Bapak Ibu, data spasial ini adalah awalan bagi kita mestinya. Next saja Mas. Next. Data spasial ini adalah awalan kalau kita punya data itu mau merencanakan, mau melaksanakan program itu bisa lebih tepat sasaran. Contoh tadi kembali saya Kominfo. Kominfo misalkan tadi sudah memetakan, ternyata banyak blank spot. Misalkan yang di kota saja misalkan ada beberapa blank spot, ada titik blank spot. Programnya apa di blank spot itu misalkan. Maka ini yang tidak bisa dijangkau dengan data tabular. Kita punya data tabular misalkan data menara telekomunikasi ya. Data menara telekomunikasi katakanlah jumlahnya 100, tapi sebaran posisinya kita nggak tahu. Nyari blank spotnya kita nggak tahu juga. Ini tentang Kominfo. Kemudian misalkan ada dinas kesehatan, ada nggak dinas kesehatan? Ada. Nah, dinas kesehatan punya nggak? Kenapa? Sebaran lokasi fasilitas kesehatan, mulai dari rumah sakit, puskesmas, poliklinik, praktek dokter, mungkin praktek bidan, praktek perawat, ada nggak? Nah ini yang saya pikir nanti kita juga harus bangun. Bagaimana misalkan tadi, oh ternyata di kita itu kita punya keterbatasan. Puskesmas itu jumlahnya ya enggak. Kalau mau nambah agak sulit begitu. Jumlahnya hanya itu saja. Barangkali tadi ketika mau merencanakan misalkan Polindes atau Pustu, lokasinya yang paling sesuai di mana? Itu tadi dianalisis secara spasial. Kalau kita analisis secara tabular, susah, nggak ketemu itu nanti. Makanya ini pentingnya data spasial itu adalah bagaimana kita nanti membangun data spasial, bangun datanya dulu. Kalau sudah punya data, ini menjadi salah satu referensi kita
referensi kita untuk membangun perencanaan yang lebih baik, melaksanakan perencanaan program yang lebih baik. Jadi kemarin mungkin sudah disampaikan ya Bapak Ibu. Jadi data spasial itu tipenya itu sebetulnya ada 3, ada titik, ada garis, ada poligon. Titik atau poin, garis atau line, poligon itu luasan. Kalau tadi misalkan titik lokasi sekolah itu titik. Kalau titik lokasi fasilitas kesehatan itu juga titik. Kemudian titik lokasi menara telekomunikasi tadi juga titik gitu. Itu contohnya. Kemudian ada lagi fasilitas perdagangan dan jasa. Misalkan titik dari Dinas Perdagangan punya titik pasar daerah. Pasar daerah lokasinya seperti apa, sebarannya seperti apa. Mungkin juga nanti ada toko modern. Toko modern bisa dipetakan. Kemudian fasilitas perdagangan yang lain juga dipetakan. Kemudian fasilitas peribadatan, kemudian telekomunikasi sudah. Kemudian yang berikutnya adalah data dalam bentuk line atau jaringan atau garis. Contoh kalau kami yang di PUPR kita mengelola ada namanya sistem peta jaringan jalan. Jaringan jalan kabupaten kita sudah terpetakan sejak tahun 2014. Kemudian drainase itu juga sudah terpetakan, irigasi kita juga sudah terpetakan, jalur transportasi, jalur evakuasi. Nah, ini kalau dari BPBD Rawuh ada jalur evakuasi. Bagaimana lokasi-lokasi yang rawan bencana itu harusnya punya jalur evakuasi dan itu terpetakan juga begitu. Ketika ada lokasi misalkan di Bagelen rawan bencana banjir, ketika kejadian banjir evakuasinya arahnya kemana? Jalurnya apakah ke utara, apakah ke selatan, ataukah ke barat begitu. Nanti ada tempat evakuasi, kalau tempat evakuasi biasanya titik begitu. Kemudian yang berikutnya adalah batas administrasi dari dinas Permasdes, sekarang namanya apa nih? DP3 APMD ya, ngapal kene jenenge angel banget itu. Ada yang rawuh DP3 APMD. Nah, ada yang rawuh oke. Nah, contoh ini batas administrasi. Kemarin itu kami agak surprise gitu. Ternyata dari Dinpermasdes itu minta data peta batas desa itu ke kami begitu. Karena sebetulnya kenapa kami agak surprise, karena kewenangan batas desa itu harusnya di Dinpermasdes, di P3 APMD tadi. Jadi sekarang ini PR beratnya contoh satu nggih. PR beratnya adalah kita Purworejo itu belum memiliki batas kelurahan, batas desa maupun batas kecamatan yang definitif. Yang sudah ada perbuknya, sudah ada atau perdanya, perda atau perbuknya itu belum ada. Sehingga yang ada itu ya hanya baru kira-kira. Lah ketika sekarang nanti ada yang bersengketa desa A dan desa B memperebutkan suatu wilayah atau satu lahan, itu kita pangelannya seperti itu. Kenapa? Karena memang kita nggak punya data spasial. Maka dari itu kita dorong semua teman-teman dari OPD ini untuk memulai, paling tidak ya kita bisa memulai nanti bareng-bareng dengan kami begitu. Kalau ada kesulitan mungkin nanti kita sharing bareng, monggo silahkan bagaimana memulainya begitu. Yang penting syaratnya memang siji, jangan mikir angel sih. Jangan mikir angel lagi sih. Yang penting kalau sudah jalan, sudah kita punya niatan, sudah punya kemauan, insya Allah nanti kita bareng-bareng bisa selesaikan gitu. Kita sudah Purworejo kita sudah punya citra satelit dari BIG tahun 2020, itu cukup baru 2 tahun. Itu bisa kita gunakan Bapak Ibu sekalian. Kita gunakan nanti untuk berbagai macam hal. Tadi untuk menentukan garis batas, kemudian untuk menentukan tadi lokasi BTS, lokasi sarana pendidikan, lokasi sarana kesehatan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah data dalam bentuk poligon. Poligon ini contoh misalkan adalah persebaran jumlah penduduk, kepadatan penduduk, misalkan per kecamatan atau mungkin per desa. Kita bisa sampaikan secara spasial. Kalau
secara tabular itu kita hanya bisa melihat tabelnya saja, tapi kalau secara spasial kita akan bisa melihat, oh ternyata konsentrasi penduduk Purworejo itu kebanyakan itu di tengah, bukan di selatan, bukan di utara, tapi di tengah, di Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kutoarjo, paling banyak di situ kepadatan penduduknya. Itu kita bisa lihat. Kalau kita pakai data tabular, ya bisanya lihat tabelnya saja, baca tabel saja, tapi tidak bisa menyimpulkan, oh kalau kepadatannya itu mengumpulnya di tengah, itu pertanda apa gitu. Bisa disimpulkan berbagai macam hal nanti dari data-data yang sudah kita dapatkan. Kemudian berikutnya ada penggunaan lahan, kemudian lahan pertanian. Nah ini dari Dinas Pertanian hadir nggih ya. Dinas Pertanian kemarin baru saja mendapatkan penghargaan penetapan LP2B dari Kementerian Pertanian. Itu adalah salah satu modal kita. Sekarang kita sudah punya lahannya. Itu poligon ya, dalam bentuk area. Nanti bisa diteruskan setelah ada LP2B, nanti di lahan-lahan LP2B itu ada namanya mungkin jaringan usaha jalan usaha tani, CUT. Bisa dipetakan di situ. Nanti ada lagi turunannya adalah ATD, air tanah dangkal ya, air tanah dangkal yang yang sudah dibangun oleh pemerintah itu di mana saja, itu bisa dipetakan di situ. Nanti terpadu begitu. Jadi ketika ternyata nanti ada usulan, barangkali ATD, dia masuk di LP2B enggak, dibuat dulu usulannya koordinatnya di mana. Terus tadi jaringan jalan usaha taninya ada enggak? Misalkan ada usulan-usulan tadi mestinya kan mendukung dalam rangka mendukung LP2B itu kan begitu. Itu contoh yang lahan pertanian. Kemudian lahan aset pemerintah daerah. Ini dari bagian aset ada yang hadir? BPKAD? BPKPAD? Oh enggak ada yang hadir. Nah, contoh ini yang gambaran tentang aset kita itu sekarang Pemda itu aset-aset kita itu kita hanya punya sertifikatnya saja, tapi tidak punya petanya, janjane sebaran ini yang diwai. Misalkan kita ada aset yang sudah dimanfaatkan, ada aset yang belum dimanfaatkan. Ketika belum dimanfaatkan, jadi kita ada misalkan nih OPD nanya, saya mau butuh lahan sekian luasnya untuk bangun kantor. Enggak perlu kudu buka sertifikat siji, buka petanya saja yang belum dimanfaatkan di mana. Itu yang jadi potensi lahan untuk misalkan tadi dibangun kantor, dibangun mungkin sekolah atau mungkin dibangun rumah sakit seperti itu. Kemudian ada ruang terbuka hijau, ini LH juga. LH hadir ya. Nah, LH hadir. Nah, ini RTH. RTH itu unsurnya ada banyak. Ada pemakaman, ada lapangan, ada taman, ada makam, jalur hijau, kemudian macam-macam. Nah ini saya akan lebih baik kalau kita ini mulai ada kegiatan juga melakukan pendataan RTH. Kalau yang di perkotaan mungkin sudah oke ya, tapi yang di pedesaan, makam-makam yang dikelola oleh desa, dikelola pemerintah desa itu mesti belum terpetakan sampai sekarang. Gitu. Banyak hal yang ini saya pikirnya adalah PR kita bersama. Nanti monggo Bapak Ibu sekalian bisa kalau mau sharing lebih jauh, misalkan OPD saya itu mau bangun data spasial, enaknya mau bangun data apa, monggo nanti mau sharing dengan kami, silakan. Nanti kita bisa bantu nanti proses akuisisi data atau proses mendapatkan datanya seperti apa, langkahnya seperti apa, nanti kita bareng-bareng bisa diskusi lah begitu. Next saja. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini terkait dengan siklus perencanaan. Kegiatan perencanaan kita itu harusnya ke depan itu bukan hanya kegiatan yang ujuk-ujuk jadi program gitu.
jadi kegiatan gitu, tapi tidak ada dasar yang kuat. Kenapa kita harus melaksanakan program itu? Contoh tadi, misalkan ada proposal usulan bangun ATD begitu. Bangun ATD, ketika itu lokasinya ternyata tidak di lahan pertanian, kalau Dinas Pertanian tidak melakukan verifikasi lapangan, ya itu bisa jadi blunder kan begitu. Bisa jadi masalah itu kan gitu. Contoh yang seperti itu. Makanya proses perencanaan itu dimulai dari, ini sebenarnya satu siklus ya, satu lingkaran gitu. Penyusunan rencana, kemudian penetapan rencana, ada pengendalian dan ada evaluasi. Evaluasi pelaksanaan. Nah, evaluasi ini data juga di sini. Pentingnya data itu di sini. Kita nggak hanya basisnya adalah data tabular. Misalkan kami punya peta jaringan jalan gitu. Di PUPR punya peta jaringan jalan. Kita juga punya peta kondisi jalan. Jadi kita setiap tahun itu kami melakukan namanya updating kondisi jalan. Jalan yang rusak itu terpetakan, jalan yang kondisinya baik itu juga terpetakan. Jadi ketika misalkan nih dari Kemiri mau ke Pituruh misalkan, itu kita punya data yang dari sekian panjang 5 kilo itu yang kita masuk dalam kondisi baik, itu katakanlah 2 kilo, 3 kilo dalam kondisi rusak, itu harus diprogramkan. Contoh seperti itu, begitu. Jadi tadi kenapa penting ya? Tadi data untuk evaluasi, kemudian untuk menyusun rencana berikutnya. Dulu sudah kita bangun jalan 2015, kemudian sekarang kondisinya sudah rusak, maka butuh perbaikan lagi. Ya. Seperti itu contoh. Ini adalah dasarnya adalah dari data kita, begitu. Kalau kita nggak punya data, datanya hanya spasial, biasanya itu tadi dalam pertimbangan menyusun rencana itu banyak hal mungkin nanti yang kurang tepat, begitu. Jadi ketika kita gagal, ada istilah ya, ketika kita gagal merencanakan, itu kita juga sebetulnya itu adalah bagian dari kegagalan kita melaksanakan. Kegagalan perencanaan itu adalah satu awal dari bagian dari pelaksanaan. Gitu. Maka kalau kita mau berhasil, maka ini tadi datanya harus diperkuat dulu. Perencanaan itu harus didasari dari data yang kualitas datanya yang bagus. Jadi bukan hanya data tabular, tapi data spasial juga harus bagus. Next saja. Nah, ini prinsipnya sekarang sudah ada di pusat itu, di pemerintah pusat itu namanya Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia ada kebijakan namanya kebijakan satu peta. Jadi kita ini dalam mewujudkan satu peta ini satu referensi. Jadi kalau di dalam kita memetakan satu basis datanya harus sama. Kalau katakanlah dulu kalau misalkan data statistik atau data tabular, katakanlah formatnya Excel semua gitu. Ya kan? Satu standar. Nah, formatnya siji Excel, siji Word, biasanya nanti mau diintegrasikan susah kan gitu. Satu referensi. Kalau di data spasial itu namanya kita spesifikasi datanya namanya SHP ya. Shape file SHP. Itu yang nanti teman-teman kami dari PUPR maupun Kominfo yang akan nanti bareng-bareng nanti belajar dengan Bapak Ibu sekalian bagaimana buat data shape file itu tadi. Di shape file itu ada informasi koordinat, ada informasi atribut. Atribut itu misalkan tadi menara telekomunikasi, atributnya dia dibangun tahun berapa, dia dibangun oleh siapa, dia posisinya di desa mana, itu atribut. Kelengkapan datanya begitu. Jadi satu data, satu lokasi itu bisa banyak sekali atribut yang bisa kita tempatkan di dalam satu data ini. Jadi pada intinya Bapak Ibu sekalian, terakhir ya, ini kami selaku yang ditunjuk menjadi pembina data spasial, kami terbuka dengan Bapak Ibu sekalian. Silahkan nanti kalau ada kesulitan atau mungkin sudah ada ide, sudah ada gagasan mau bangun ini, kita mulai dari mana,
silakan mau diskusi dengan kami, kita terbuka. Kita sudah ada banyak data spasial juga di kami, ada peta kontur, ada peta jalan, ada peta sungai, ada peta penggunaan lahan juga gitu. Itu kalau panjenengan membutuhkan silahkan, nanti kita bisa berbagi data. Bagaimana intinya nanti kita data spasial simbol jaringan ini yang sudah dimiliki Kabupaten Purworejo itu bisa semakin baik ke depan begitu. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian sedikit mungkin dari saya, nanti silakan nanti dilanjutkan dari teman-teman dari teknis di Kominfo maupun di Dinas PUPR. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.